Adventure Time, Theory. Adventure Time menceritakan tentang dua sahabat yakni Finn dan Jake yang berpetualang di dunia fantasi yang bernama The Land of Ooo. Di sana mereka akan bertemu dengan berbagai karakter yang memiliki bentuk unik yang bisa berbicara, dan juga mereka akan bertugas untuk menyelamatkan para putri yang akan diculik oleh seorang raja yang jahat yang bernama Ice King. Di dunia Adventure Time ini, kalian akan melihat petualangan Finn dan Jake yang sangat gila, dan melihat mereka berhadapan dengan berbagai jenis macam villain. Namun semua petualangan gila tersebut hanyalah sebuah mimpi. Jadi ada seorang bocah berusia 13 tahun yang bernama Finn. Dia merasa sangat depresi karena dia selalu sendirian dan tidak memiliki teman satupun. Ibunya selalu mengabaikannya karena dia terlalu sibuk bekerja untuk menafkahinya. Suatu hari, Finn mengadopsi seekor anjing yang bernama Jake. Jake adalah satu-satunya teman yang sangat berharga bagi Finn. Namun beberapa tahun kemudian, Jake telah meninggal karena usia. Finn merasa depresi lagi, dan kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya. Karena putus asa, Finn mencoba untuk dengan cara overdosis obat, tapi hal itu tidak membuatnya mati, melainkan Finn terkena koma di waktu yang sangat lama. Dokter khawatir Finn tidak akan pernah terbangun dari komanya. Finn terjebak di dunia mimpi abadi, dan ini adalah dunia fantasi yang diinginkan Finn dari dulu, karena dia tidak ingin kesepian selamanya. Berpetualang bersama anjingnya yang sudah mati, Finn akan tetap koma hingga ajal menjemputnya. The Amazing World of Gumball, The Grieving. Jadi creepypasta satu ini berbentuk seperti Lost episode yang cukup populer dari tahun 2012. Cerita ini mengklaim adanya sebuah episode rahasia dari serial The Amazing World of Gumball yang katanya terlalu mengerikan sehingga tidak pernah ditayangkan. Menceritakan tentang seorang anak yang tanpa sengaja menonton episode The Grieving saat larut malam. Sejak awal, episode tersebut terasa sangat berbeda dari episode Gumball pada umumnya. Cerita kemudian mengungkap bahwa keluarga Watterson sedang berduka karena kedua anak mereka, yakni Darwin dan Anais, telah meninggal dunia. Awalnya mereka berdua dikatakan telah menghilang dan tidak masuk ke sekolah. Setelah polisi melakukan penyelidikan, mereka menemukan hal yang sangat mengerikan. Di area hutan kecil di dekat sekolah, polisi menemukan sebuah kotak kecil yang berisi kepala Anais, dan kotak itu dipenuhi oleh darah yang sangat banyak sekali. Tidak berselang lama, jasad Darwin ditemukan di dekat lokasi kotak tersebut. Kondisi mayat Darwin bisa dibilang sangat ekstrim karena semua tubuhnya termutilasi. Setelah kehilangan Darwin dan Anais, Gumball mengalami depresi dan pikirannya kacau. Lalu dia dikatakan telah menghilang. Kemudian Gumball ditemukan di ruang kelas, namun dalam keadaan tidak bernyawa. Gumball tewas dengan cara. Setelah episode itu selesai, dari pengakuan anak yang menonton episode tersebut, TV-nya tidak bisa dimatikan. Layar kemudian memutar beberapa rekaman yang gore dan brutal. Karena dia merasa mual dan ketakutan, si anak tersebut pingsan. Saat pagi hari, dia terbangun, dan pintu rumah terbuka dan adiknya menghilang diculik oleh seseorang, yang ternyata pelakunya adalah kedua orang tuanya. Chowder Lost Episode, Dead Monk. Jadi creepypasta satu ini merupakan lost episode dari kartun show Chowder, dan ini merupakan salah satu episode yang mengerikan. Cerita diawali saat si narator diberikan sebuah skrip dan rekaman episode Chowder oleh sepupunya yang bernama Morgan. Sebelumnya, Morgan pernah bekerja di Cartoon Network sebagai produser episode Chowder, dan episode rekaman tersebut berjudul Dead Monk. Katanya episode ini tidak akan pernah bisa tayang di TV. Si narator menonton episode tersebut. Di awal cerita memperlihatkan Chowder sedang memasak puding di dapur, dan seperti biasa, Chowder selalu mengacaukan apa yang dia buat. Dia membakar sesuatu di dapur sehingga membuat satu ruangan dipenuhi oleh asap tebal. Lalu Mong Dal datang dengan sangat marah dan mulai berteriak kepada Chowder. Yang bikin aneh adalah, di episode ini Mong mengeluarkan kata-kata kasar. Lalu Chowder pada saat itu juga langsung mencongkel kedua mata Mong dengan kedua tangannya. Kemudian dia mendorong Mong ke dalam oven. Mong berusaha untuk keluar. Lalu dia mengucapkan kalimat terakhirnya, "Apa yang kau coba buat?" Dan Chowder menjawab, "Snizzle." Mong terbakar sampai mati di dalam oven. Kemudian Chowder merobek bagian isi Mong yang sudah matang dan langsung memakannya dengan ekspresi yang sangat liar dan kesetanan. Bahkan Travels juga ikut memakan daging Mong bersama Chowder. Episode diakhiri dengan Chowder yang menatap ke kamera. Lalu dia menjerit seperti suara Banshee. Seminggu kemudian, si narator mendapatkan kabar kalau sepupunya yakni Morgan ditangkap oleh polisi karena dia telah beberapa anak kecil. Regular Show Lost Episode, I Can Fix This. Cerita satu ini adalah sebuah episode regular show yang tidak bisa ditemukan di TV. Menceritakan Mordecai dan Rigby yang sedang memperbaiki ruangan freezer penyimpanan daging. Saat mereka mencoba memperbaiki kontrol panel suhu, Rigby dengan sombong mengatakan kalau dia bisa memperbaikinya. Namun karena Rigby terkenal sebagai karakter yang ceroboh, dia tanpa sengaja merusak kontrol panel temperatur ruangan freezer tersebut, sehingga suhu ruangan freezer tersebut menjadi sangat dingin secara ekstrim. Ditambah lagi mereka terkunci di dalamnya, dan mereka tidak bisa keluar. Dikarenakan kecerobohan Rigby, Mordecai menjadi sangat murka. Dia membedak, memaki, dan memarahi Rigby atas kecerobohannya. Rigby mencoba untuk meminta maaf atas apa yang dia perbuat, namun Mordecai langsung memukul wajahnya tanpa ragu, sehingga membuat gigi Rigby copot sambil mengeluarkan darah. Di momen ini Rigby terus diajar habis-habisan, hingga menyebabkan dia babak belur. Bahkan sampai satu bola matanya keluar. Tetesan darah bersebaran di lantai freezer tersebut. Setelah Rigby babak belur, akhirnya dia bisa berbicara. Dia mengatakan, "Kenapa kau tega melakukan ini kepadaku?" Mordecai terdiam membelakangi Rigby sambil merasa kedinginan
keinginan yang ekstrim. Lalu Mordecai mengatakan, "Aku tidak tahu apakah kau menyadarinya, tapi aku tidak pernah menyukaimu, Rigby." Hingga beberapa jam kemudian, mereka dikatakan telah tewas membungkuk di dalam ruangan freezer tersebut. Episode berakhir, dan yang lebih mengejutkannya lagi, si kreator regular show, J.G. Quintel, membunuh seorang eksekutif Cartoon Network karena dia membenci episode I Can Fix This yang dia buat. Goodbye Flapjack. Cerita ini merupakan sebuah creepypasta bertema Lost Episode yang mengklaim adanya episode rahasia Flapjack yang berjudul Goodbye Flapjack. Episode ini katanya tidak pernah bisa ditemukan di siaran TV. Episode dibuka seperti biasa, tapi nuansanya langsung terasa aneh. Lalu menampilkan judul Goodbye Flapjack. Di pelabuhan, Flapjack sedang berlari-lari. Lalu Kapten Knuckles memarahi Flapjack dengan bahasa Latin. Flapjack kemudian tertawa dengan cara yang tidak wajar dan menatap Knuckles dengan tatapan yang kosong. Kemudian Babi datang dan mengatakan, "Apa yang terjadi? Knuckles, apakah kau menyuruh Flapjack melakukan sesuatu?" Lalu Knuckles tertawa dengan sangat keras dan tiba-tiba layar menjadi nge-freeze dan Flapjack menatap di depan layar dengan tatapan kosongnya. Setelah itu suasana berubah semakin suram. Flapjack berjalan menuju toko permen dengan wajah yang sangat sedih. Lalu Peppermint Larry datang menanyakan apa yang terjadi. Flapjack membalas dengan tatapan kosong disertai wajah realistis yang sangat menyeramkan. Flapjack kemudian berlari menuju dermaga dan langsung melompat ke laut. Babi berusaha mengejarnya sambil berteriak memanggilnya, namun sudah terlambat. Tubuh Flapjack tenggelam ke dasar laut. Babi akhirnya mengangkat tubuh Flapjack yang sudah tidak bernyawa ke atas dermaga. Babi menangis histeris dan memarahi Knuckles karena tidak melakukan apapun. Seorang dokter kemudian memeriksa Flapjack dan dengan suara realistis mengatakan, "He's dead." Setelah itu layar berubah menjadi menyeramkan dan menampilkan beberapa gambar mayat Flapjack yang mengerikan. Di akhir episode muncul tulisan "Rest in Peace Flapjack." Ed and Eddie Purgatory Theory. Kartun ini menceritakan tentang 3 anak laki-laki yang bernama Ed, and Eddie yang tinggal di sebuah lingkungan yang bernama Cul-de-sac. Mereka memiliki beberapa teman yang sama-sama tinggal di lingkungan tersebut. Trio Ed seringkali menciptakan rencana untuk menghasilkan uang dari teman-teman mereka untuk membeli permen favorit mereka, yakni Jawbreakers. Namun rencana mereka biasanya sering gagal, sehingga mereka seringkali berada dalam situasi yang memalukan. Jadi teori ini menyatakan bahwa semua anak-anak di Cul-de-sac sebenarnya sudah meninggal, dan lingkungan tempat mereka tinggal sebenarnya adalah Purgatorium, atau juga disebut sebagai alam penantian sebelum menuju surga atau neraka. Para pendukung teori ini memiliki beberapa contoh sebagai bukti. Di sepanjang serial episode, wajah orang tua mereka maupun orang dewasa hampir tidak pernah diperlihatkan. Menurut teori ini, para orang dewasa sudah naik ke alam berikutnya. Anak-anak masih tertahan di Purgatorium karena belum bisa meninggalkan masa lalu mereka. Dan banyak beberapa karakter yang memiliki lidah berwarna hijau, ungu, atau biru, yang artinya warna-warna tersebut merupakan warna kulit mayat yang membusuk. Ini menandakan kalau anak-anak di Cul-de-sac sudah pada meninggal semua, dan mereka meninggal di waktu yang berbeda-beda. Contohnya seperti Rolf yang sebenarnya sudah meninggal pada tahun 1903, Johnny yang meninggal pada tahun 1922, Eddie yang meninggal pada tahun 1939, dan seterusnya. Dan masing-masing dari mereka meninggal dengan cara yang berbeda. Namun si kreator dari kartun tersebut, yakni Danny Antonosi, membantah teori tersebut. Alasan kenapa anak-anak memiliki lidah hijau, ungu, atau biru, karena mereka suka memakan permen favorit mereka. Dan orang tua dari anak-anak tersebut memang disengaja untuk sedikit sekali terlihat. Karena pada setting liburan musim panas, biasanya hanya akan ada anak-anak yang bermain. Dead Fred. Cerita berawal dari narator yang mengunjungi makam temannya. Temannya telah meninggal disebabkan dan tanpa sengaja si narator menemukan sebuah kaset rekaman di makam tersebut. Kaset tersebut bertuliskan Dead Fred, dan tulisan itu merupakan tulisan tangan dari temannya yang meninggal itu. Saat si narator tersebut memutar kaset itu, ternyata berisi episode Courage the Cowardly Dog, serial kartun favorit temannya yang meninggal. Episode diawali dengan kedatangan Freaky Fred di rumah Courage. Courage melihat dari jendela, dan dia merasa sangat takut dan merasa benci terhadap Fred. Dia teringat dengan semua hal buruk yang terjadi kepadanya, seperti teror, abuse, siksaan, rasa takut yang tercampur jadi satu. Lalu Courage turun ke basement untuk mengambil sebuah shotgun, dan dia langsung pergi ke pintu depan. Di luar sudah ada Fred yang sedang berdiri, dan dia akan segera masuk ke rumah. Lalu Muriel datang membukakan pintu untuk menyambut keponakannya tersebut. Fred menyapa para penghuni rumah dengan ekspresinya yang creepy. Courage dengan gemetaran, dia langsung menembak Fred di bagian dada. Akibatnya banyak sekali darah muncrat di mana-mana. Fred langsung tewas seketika. Muriel sangat histeris, dan Courage merasa sangat ketakutan. Dia akhirnya lari menuju kamar mandi dan menguncinya dari dalam. Karena Courage merasa sangat depresi dan gila, dia akhirnya juga menembak kepala Eustace yang sedang mengangkut jasad Fred ke dalam truk. Episode diakhiri dengan Courage yang mengarahkan shotgun itu ke dirinya sendiri. Dan setelah menonton rekaman itu, si narator mengaku mendengar suara Fred dari dalam kepalanya. Kemudian si narator merasa gila dan dia mengakhiri hidupnya, bernasib sama seperti temannya yang meninggal tadi.
Made by Lucifer. Cerita diawali dengan intro Courage the Cowardly Dog seperti biasa. Tapi yang aneh adalah, setelah intro berakhir, tiba-tiba muncul layar blank hitam selama 5 menit. Setelah layar itu hilang, kemudian muncul wajah Courage yang menatap ke arah layar. Dengan kedua matanya yang sangat merah, Courage terlihat memasuki rumahnya, yang mana kelihatan kosong, seperti sudah terbakar. Dia tampak memegang sebuah pisau yang berdarah. Di sana Courage bertemu kedua majikannya, yakni Muriel dan Eustace. Muriel menyapa Courage dengan lembut, sedangkan Eustace lalu mengatakan kalimat ikoniknya, yakni stupid dog. Dan tiba-tiba Muriel memukul Eustace menggunakan rolling pin. Eustace terlihat babak belur, muncratkan darah di mana-mana, dan sampai-sampai dia menjerit kesakitan. Dia memohon kepada Muriel untuk berhenti, namun Muriel tetap menghajarnya. Tiba-tiba Courage menghampiri, lalu menyayat layar Muriel. Kemudian terjadi hal yang aku sangat benci mengatakannya. Courage melakukan skidi terhadap Muriel yang sekarat. Setelah itu Courage menyeret mereka berdua ke dalam basement. Di sana ada banyak sekali tumpukan para mayat. Courage kemudian menggambar simbol pentagram mengelilingi tumpukan mayat itu, lalu membakarnya seketika. Kemudian Courage mengatakan, "You belong in hell. Let Satan be with you. All hail Satan. Hail Satan. Satan is our leader." Dan dia langsung melompat di kobaran api tersebut. Rumah Courage langsung terbakar hebat hingga menjadi abu. Episode diakhiri dengan munculnya suara misterius yang mengatakan, "Made by Lucifer."